Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan diberi kemampuan untuk bersyukur. Tempo hari lagi heboh ya berita selebritis kita yang melangsungkan pernikahan. Nggak tanggung-tanggung Presiden RI orang nomor 1 ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut. Wow, saya hanya bisa bilang wow. Mumpung masih hangat, saya juga mau komentar sedikit lah, tentu saja dari sisi kesehatan. Jadi dalam salah satu berita online diberitakan bahwa Mbak Aurel diketahui mengidap kista dalam rahimnya. Kenapa bisa ketahuan? Jadi ceritanya Mbak Aurel ini setelah menikah pengen punya anak kembar. Maka periksalah dia ke dokter kandungan untuk cek kondisi rahim dan lain-lain. Dari situlah akhirnya diketahui bahwa ada kista di dalam rahim. Bapak Ibu sudah tahu kan apa itu kista? Kista itu masih sejenis tumor jinak yang bisa tumbuh di mana saja, misalnya di bawah kulit, di payudara, di dalam ginjal atau di dalam rahim. Bentuknya bulatan yang berisi cairan. Secara medis kista ini belum ada obatnya, jadi hanya bisa menunggu, dan kalau sudah tumbuh semakin besar, maka jalan satu-satunya harus diangkat dengan cara operasi. Ini secara medis. Kalau pengobatan herbal lain lagi ceritanya. Jadi kalau secara herbal kista mudah sekali disembuhkan. Caranya dengan menjaga pola makan supaya kistanya tidak semakin besar, dan minum herbal untuk menghancurkan kistanya sekaligus mengeluarkan dari dalam ovarium sampai bersih. Mudah sekali kan, tanpa perlu operasi, tanpa perlu keluar biaya yang mahal, dan biasanya setelah kistanya keluar mudah sekali hamil karena hormonnya sudah bagus. Yang jadi masalah biasanya adalah pola makan, karena mengubah kebiasaan menu makan ini ternyata sangat sulit buat sebagian orang. Tapi kalau punya tekad yang kuat dan dimulai secara bertahap tentu saja bisa. Apa sih yang nggak bisa, betul kan? Oke, kembali ke Mbak Aurel. Setelah ketahuan punya kista, apa yang dokter sarankan? Menurut berita, dokter menyarankan untuk menunggu, berharap kistanya akan hilang sendiri. Karena memang dalam beberapa kasus kista yang masih kecil bisa hilang sendiri, keluar pada waktu haid. Ya, kita doakan saja sih, mudah-mudahan saja kistanya Mbak Aurel ini tidak semakin membesar. Karena Bapak Ibu tahu kalau kista inilah musuh nomor 1 buat ibu-ibu yang sedang program hamil alias promil. Karena bisa menghalangi pembuahan, dan dalam banyak kasus si ibu ini sulit sekali untuk hamil kalau kistanya ini belum diatasi, entah dengan jalan operasi atau pengobatan herbal. Oh iya, buat ibu-ibu yang mau nikah ada baiknya USG seperti yang dilakukan oleh Mbak Aurel ini. Jaga-jaga kalau ada kista dan lain-lain. Karena memang kista ini tidak ada gejala apa-apa, apalagi kalau masih kecil. Si ibu tidak akan sadar kalau punya penyakit kista ini. Yang banyak kejadian, kista ini ketahuan setelah menikah, sudah beberapa tahun dan sedang program hamil. Setelah diperiksa dan USG baru ketahuan kalau ada kista. Pada kasus lainnya, kista ketahuan sudah terlambat, yaitu sudah besar sekali dan sering nyeri pada waktu haid. Kalau menurut dokter sudah pasti akan divonis operasi, karena seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kalau secara medis kista ini kan emang belum ada obatnya, hanya bisa diatasi dengan jalan operasi. Jadi apa hikmah yang bisa diambil dari cerita Mbak Aurel di atas? Mumpung belum kejadian, buat ibu-ibu dan remaja yang mau menikah atau ingin menikah, saya sangat menyarankan untuk mulai menjaga pola makannya. Ibu harus yakin kalau makanan terbaik buat tubuh ibu-ibu adalah makanan sehat, karena semua proses metabolisme, pertumbuhan, dan lain-lain memerlukan makanan yang sehat untuk bahan bakunya. Apa yang terjadi kalau ibu memasukkan makanan yang tidak sehat? Yang terjadi adalah tubuh kita akan mengalami cacat, bukan cacat fisik ya, tapi cacat dalam skala seluler. Jadi tidak kelihatan dari luar. Cacat ini berarti juga tubuh kita mengalami malfunction dalam beberapa fungsinya. Sebagai contoh, dalam proses organ reproduksi, kalau fungsinya mengalami kecacatan, maka bisa timbul berbagai macam penyakit, termasuk kista itu tadi. Cara mengatasinya ya ibu harus memasukkan makanan yang sehat ke dalam tubuh ibu supaya
Cacat tadi bisa diperbaiki secara alami, dan secara bertahap tubuh ibu akan kembali berjalan normal sesuai fungsinya. Maksudnya, semua fungsi tubuh, hormonal, dan lain-lain berjalan normal, tidak ada gangguan kesehatan sama sekali. Ini kan ya yang diharapkan. Misalnya lagi ibu lagi program hamil, tidak perlu menunggu lama, bisa langsung jadi. Kalau pas waktu subur ada pembuahan dari sperma suami. Jadi sekali lagi saya pesan kepada ibu dan remaja putri, mulailah menjaga pola makan demi keharmonisan rumah tangga dan demi kebahagiaan keluarga. Khusus pola makan sehat, saya sarankan untuk melihat video saya sebelumnya yang berjudul Food Medication. Ada semua di situ lengkap, bisa langsung praktek. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.